Selanjutnya, kita akan mendengarkan tausiah yang insya Allah kami sampaikan oleh Bapak Tanwir Klak Harahap STD. Kepada Bapak dipersilakan. Boleh pakai ya. Ya, Bu, izin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث الجنة مشتقة إلى 4 نفر تالي القرآن وحافظ اللسان ومطعم الجيعان وصائم في شهر رمضان. وقال أيضا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara spesifik kata-kata penghormatan kami tumpangkan kepada pembicara-pembicara sebelumnya. Yang kami hormati di sini tentu ada di hadapan kita bersama Ketua DW ya, Ketua DW FIP UNP beserta jajarannya, kemudian yang kami hormati yang diamanahkan untuk mengangkat acara yang berbahagia ini, yang luar biasa ini, yaitu kepada Ketua Departemen Pendidikan Non-Formal Ibu Dr. Ismaniar beserta jajarannya, dan teristimewa tentunya ibu-ibu sekalian yang sebenarnya sebagian besar di sini adalah orang tua kami ya, ibu sekalian ya. Jadi sebenarnya di sini sebagian besar adalah orang tua kami dan kami tidak akan lupa wajahnya. Baik dulu yang memberikan mata kuliah di MKU ataupun mata kuliah yang di jurusan S1 dan S2, tentu kami tidak lupa wajahnya. Walaupun ibu-ibu sekalian mungkin sudah melupakan wajah kami.
Sedikit disclaimer Ibu sekalian ya. Nah, jadi sebenarnya kami tidak mau ceramah di sini. Walaupun di UNP itu kami sudah 5 kali ceramah di apa yang di belakang tuh? Bukan, LPMP. LPMP ya. Nah, LPMP itu kami sudah beberapa kali berikan ceramah di sana. Kemudian di Fakultas Ilmu Teknik kami sempat membuka kelas mengaji khusus untuk dosen, dan beberapa kali kami diundang oleh mahasiswa untuk membicarakan tentang semangat bermotivasi dalam beragama. Kemudian kami juga diundang beberapa kali di Kementerian SDM, kemudian di kementerian yang di Khatib Sulaiman. Tetapi ketika kami diundang di sini, yang kami anggap rumah kami dan kami anggap orang tua kami katakan kami akan carikan yang gelarnya lebih tinggi dari kami, Bu. Kami cari yang doktor atau berusaha untuk cari yang profesor. Tetapi kami merasa sangat bersalah ketika tujuannya adalah untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabar wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka tentu kami ketika orang tua meminta kami untuk berbagi ilmu yang kami dapatkan, tentu kami berat untuk menolaknya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan ilmu yang bisa kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Pertama dan yang paling utama sekali, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab ibu-ibu sekalian, tidak ada yang bisa kita lakukan kepada Allah kecuali bersyukur. Sehingga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang artinya apabila engkau mencoba untuk menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha. Tidak bisa kita menghitung nikmat Allah. Bisa kita buktikan ibu-ibu sekalian? Mau kita buktikan? Coba ibu sekalian dihitung berapa banyak rambut yang ada di kepala ibu sekalian. Bisa dihitung? Tidak bisa. Atau berapa panjang pembuluh darah yang ada pada diri kita. Konon katanya ibu sekalian itu bisa menyelimuti besarnya bumi, itu saking panjangnya pembuluh darah. Atau berapa banyak pembuluh darah yang ada di tubuh kita ini. Tentu tidak bisa kita hitung. Sehingga Allah mengatakan la tuhsuha. Tidak mungkin kita mampu untuk menghitung daripada nikmat yang Allah berikan, baik secara kualitas ataupun secara kuantitas. Lantas ibu sekalian, jika kita tidak bisa menghitung, apalagi untuk membayarnya gitu ya, apalagi untuk membayarnya. Coba bayangkan ibu-ibu sekalian, ketika Allah menerapkan sistem ekonomi sebagaimana sesama manusia menerapkan. Si anu token listriknya akan habis dan dia tidak akan bisa menikmati listrik kalau dia tidak mengisi token listrik. Nah, repot kita sekalian. Si anu ketika dia sakit maka dia membutuhkan oksigen dan kita tahu berapa mahalnya oksigen. Coba bayangkan ibu sekalian, si anu, si A dan si B masa aktif umurnya akan habis 5 hari lagi. Kalau dia tidak bayar token nyawa maka otomatis nyawanya akan di stop. Coba bayangkan berapa rupiah atau berapa US dollar yang harus kita keluarkan untuk membayar token nyawa tersebut. Si anu akan berhenti masa aktif pernapasannya kalau dia tidak perpanjang per tanggal sekian. Coba bayangkan ibu sekalian, berapa uang yang harus kita keluarkan untuk bisa memperpanjang supaya kita bisa menghirup udara. Si anu tidak akan merasakan nikmatnya matahari, akan otomatis di stop aliran matahari kepadanya kalau dia tidak bayar token matahari. Repot kita ibu sekalian. Makanya sesungguhnya pakaian sombong itu tidak cocok untuk kita ibu sekalian. Kita ini hanya melihat apa yang tidak diberikan Allah kepada kita, tetapi jarang sekali manusia merenung seberapa banyak nikmat yang telah dia nikmati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa yang harus kita lakukan? Dijawab Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apa yang kata Allah katakan? Apabila engkau bersyukur akan nikmatku, kata Allah, maka Allah berjanji akan memberikan, senantiasa memberikan, mencukupi nikmatnya kepada kita. Akan tetapi apabila kita kufur akan nikmat Allah, maka ingat azab Allah sangat pedih. Maka sangat sederhana sekali ibu sekalian, bersyukur kita. Bersyukur kita Allah masih berikan kita nikmat iman ibu sekalian. Karena banyak orang yang memiliki waktu luang ibu sekalian di luar sana. Ketika dia memiliki luang, yang terpikir baginya adalah urusan dunia. Tetapi dia tidak pernah memikirkan bagaimana dengan sholat saya.
bagaimana memperbaiki bacaan Al-Fatihah saya. Tidak pernah terpikir, Ibu sekalian. Bersyukur kita, Ibu sekalian, anak-anak kita masih baik. Di luar sana, Ibu sekalian, sedikit-sedikit kena telepon. Pak, mohon maaf anak Bapak kena kasus. Pak, mohon maaf, silahkan datang ke kantor. Ini macam-macam dan segala macam. Bersyukur kita, anak kita setiap semester ditelepon. Bu, alhamdulillah saya dapat juara. Bu, alhamdulillah saya sehat. Bu, alhamdulillah tidak usah mengirim uang, Bu. Insya Allah saya sambil kerja, Bu, saya bisa, Bu. Simpan aja, Bu, untuk adik-adik. Di luar sana, Ibu sekalian, ya penghasilannya banyak. Ya penghasilannya 100 juta ataupun 200 juta. Tetapi pengeluaran yang dia keluarkan itu, Ibu sekalian, untuk hal-hal yang di luar kendalinya, seperti kasus anak lah, suaminya bermasalah dan segala macamnya, itu banyak, Ibu sekalian. Kenapa kita tidak mensyukuri itu? Kenapa kita menuntut kepada Allah supaya memiliki pajero, ya Allah pajero? Itu kan yang lagi viral. Atau kita menyesali akan suami kita yang hidungnya tidak mancung, contohnya gitu. Coba kita berpikir. Coba kita mulai merubah mindset kita. Mulai kita memikirkan tentang nikmat yang telah kita nikmati dan yang akan kita nikmati. Jangan mulai kita berhenti untuk berekspektasi tinggi tentang hal-hal yang di luar kendali kita. Maka yang Allah harapkan dari kita, Ibu sekalian, adalah bersyukur. Ketika kita bersyukur, insya Allah Allah akan perlahan memperbaiki keadaan kita, insya Allah. Kemudian, Ibu sekalian, mati Allah Subhanahu Wa Taala, bersalawat serta mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Nabiullah. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling bakhil, yang paling pelit, Ibu sekalian, adalah orang yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, maka enggan dia untuk bersalawat. Ini orang yang bakhil. Kenapa? Kami berikan kisah, Ibu sekalian, yang insya Allah kisah ini ketika hatinya masih sehat, hatinya masih belum terlalu tebal dibungkus oleh dosa-dosa, insya Allah dia akan merasa paling tidak dia akan tersentuh. Bu sekalian, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tahu kita sesungguhnya di dalam Islam nikmat yang paling besar itu bukan harta, nikmat yang paling besar itu bukan pangkat dan jabatan. Nikmat yang paling besar itu adalah nikmat Islam. Adanya Islam ini nikmat yang paling tinggi, Ibu sekalian. Di bawahnya ada nikmat iman dan lain seterusnya. Ibu sekalian, kita bisa menikmati Islam itu tidak terlepas dari perjuangan daripada Rasulullah dan ibunda kita Siti Khadijah. Sekarang, Ibu sekalian, untuk beribadah kita difasilitasi. Kami berdakwah, Ibu sekalian. Ketika kami berdakwah disambut dengan AC dan fasilitas kami itu menangis, Bu sekalian. Kenapa demikian? Teringat oleh kami bagaimana perjuangan Rasulullah dulu menyampaikan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jangankan disambut, jangankan difasilitasi, Ibu sekalian, bahkan mau dibunuh. Ibunda kita Khadijatul Kubra, Ibu sekalian, dikisahkan, Ibu sekalian, ya, bisanya kita menikmati Islam ini tidak terlepas daripada perjuangan beliau. Suatu ketika Rasulullah SAW pulang dari berdakwah. Perlu kami sampaikan, Ibu sekalian, Rasulullah sebelum beliau dilantik sebagai Nabi, maka beliau adalah pedagang yang handal, Ibu sekalian. Rasulullah itu bukan bodoh. Rasulullah itu pemuda yang tampan. Rasulullah pedagang yang handal antar negara, Ibu sekalian. Tetapi ketika dia dilantik sebagai Nabi, maka prioritas utamanya adalah mengajak manusia supaya mengenal siapa Tuhannya. Ibu kebayang enggak bagaimana sosialisasi orang untuk merubah sesuatu kebiasaan yang sudah berpuluh tahun? Jangankan untuk mengajak orang berpaling dari Tuhan yang biasa dia sembah, Ibu. Dulu dosen-dosen kami pernah bercerita sosialisasi tentang supaya orang tidak meminum air mentah, agar meminum air rebus saja, Ibu sekalian. Itu butuh perjuangan, butuh anggaran yang besar supaya orang bisa mau meminum yang direbus, mana mereka biasa minum minuman yang tidak direbus. Ini mengajak orang yang biasanya menyembah Tuhan, yang kita kenal dengan togut, kemudian diajak supaya menyembah Allah. Luar biasa, Ibu sekalian. Sehingga saking letihnya Rasulullah, maka kembali Rasulullah ke rumah dan disambut oleh istri tercinta Khadijatul Kubra. Rasulullah memberikan isyarat, wahai istriku, duduklah, duduk saja. Karena Rasulullah melihat begitu letihnya Khadijah,
dan beberapa hal tidak sehat di raut wajahnya. Setelah itu Rasulullah mengambil Fatimah, anak tercinta, karena dia sudah tertidur sambil digendong oleh ibundanya, kemudian diletakkan ini Fatimah. Kemudian Rasulullah saking capeknya, letihnya urusan dunia di luar sana, kemudian beliau meminta untuk tidur di pangkuan istri tercinta. Inilah ibu sekalian, suami itu kalau sudah dapat kendalinya ibu sekalian, suami itu terlihat gagah, tetapi sesungguhnya dia itulah bayi yang besar ibu sekalian. Tergantung ibu sekalian, dia itu bayi yang besar. Minuman secangkir itu tidak ada apa-apanya ketimbang belayan ataupun tidur di pangkuan istri ketika sudah letih urusan dunia ibu sekalian. Jangan malah dihardik. Dikit, bentar, masih tiktokan. Itu masih tiktokan dari Butet, bukakan dulu pintu. Itu butet ada butet itu apa? Itu panggilan untuk orang Inggris ibu sekalian. Orang Inggris sebelah Batak sana Sumatera Utara. Disambut ibu sekalian. Suami itu ketika disambut ibu sekalian, demi Allah ibu sekalian, sebesar apapun tantangan di luar sana, setinggi apapun, sedalam apapun lautan, ketika dia baik-baik saja dengan urusan dengan istrinya ibu sekalian, itu tidak ada apa-apanya. Jangankan letih ibu sekalian, ginjal pun mau kami jualnya asalkan istri bahagia. Itu ibu sekalian. Tapi ketika suami tidak sedang baik-baik saja, melangkah dari rumah, sekecil apapun masalah dia akan rapuh. Tetapi ketika suami baik-baik saja dengan istri ibu sekalian, sebesar apapun tantangan, siapapun yang akan dihadapi, insya Allah ibu sekalian, suami akan pasang badan. Kenapa kami berani mengatakan ini sekalian? Karena ini kisah real kami ibu sekalian. Ini kisah kami. Kami bukan terlahir dari keluarga yang berada ibu sekalian. Kami itu menikah dan di Padang itu ibu sekalian, demi Allah, satu sendok pun tidak ada kami bawa dari kampung ibu sekalian, demi Allah. Tapi setiap melihat kasih sayang daripada seorang istri itu adalah energi yang sangat besar. Siapapun akan dihadapi, kita akan pasangkan. Kita lanjutkan ibu sekalian. Setelah itu Rasulullah tertidur sejenak di pangkuan daripada ibunda kita. Dan Rasulullah terbangun ketika menetes air mata bunda kita Khadijah. Rasulullah bertanya, wahai Khadijah, wahai istriku, kenapa engkau menangis? Kemudian ditanya oleh Rasulullah, apakah engkau menyesal mempersuamikan aku Muhammad? Ya tentu kita mudah tersinggung ibu sekalian. Suami itu mudah tersinggung urusan apa? Ibu dihardik, jangankan oleh orang lain ibu sekalian, dihardik oleh mertua sendiri, suami itu merasa tersinggung ibu sekalian. Tersinggung, kita yang merasa dimarahi ibu sekalian, padahal ibu yang dimarahi. Itu kasih sayang suami. Tersinggung ibu sekalian. Terlihat saja suami itu cuek-cuek di rumah ibu sekalian. Tidak, dia itu punya sensor ibu sekalian. Sensornya bukan mata, sensornya itu kasih sayang ibu sekalian. Ketersinggungan kasih sayang. Ini curhatan seorang laki-laki yang sudah beranak ibu sekalian. Kami ini udah nikah ibu sekalian ya. Kami ini udah nikah. Kemudian ibu sekalian, apa dijawab oleh Rasulullah SAW? Apa yang dijawab oleh ibunda kita Khadijah? Wahai suamiku yang tercinta, bukan karena itu saya menangis. Bukan karena saya sekarang, dulunya saya adalah rupawan. Khadijah itu sangat cantik ibu sekalian, terkenal di sekota Mekah. Bukan karena saya dulu adalah hartawan. Rasulullah, Khadijah itu ibu sekalian, sepertiga kekayaan kota Mekah itu milik Khadijah. Bukan karena saya dulu adalah keturunan bangsawan. Khadijah itu ibu sekalian adalah keturunan bangsawan kota Mekah. Bukan itu yang saya sesalkan wahai Rasulullah. Yang saya sesalkan wahai Rasulullah, sekarang perjuangan dakwahmu masih panjang wahai Rasulullah. Harta yang dulu saya miliki tidak ada lagi ya wahai Rasulullah. Wahai suamiku, wajah yang dulunya pakai skincare termahal wahai Rasulullah setiap bulannya, jangankan skincare wahai Rasulullah, untuk membeli baju saja sudah susah. Dulu saya disanjung-sanjung wahai Rasulullah. Ketika saya lewat maka semua orang akan tunduk kepada saya. Sekarang wahai Rasulullah saya bahkan dihina. Bukan itu yang saya sesali wahai suamiku. Yang saya sesali wahai suamiku, saya sudah tidak memiliki apa-apa lagi sementara perjuangan dakwahmu masih panjang wahai Rasulullah. Itu ibu sekalian. Sehingga dikisahkan ibu sekalian ya. Ini perlu dicantumkan, silahkan baca sejarah.
Di akhir riwayat daripada ibunda kita Khadijatul Kubra, pakaian yang dia pakai itu 83 tambalan, ibu-ibu sekalian, 83 tambalan. Yaitu pakaian terakhir wanita yang paling mulia, yang mana nanti wanita inilah yang menjadi pemimpin daripada wanita-wanita syurga. Wahai ibu-ibu sekalian, 83 tambalan. Lantas sekarang kalau kita masih malas untuk beribadah, kita masih mengeluh tentang akan adanya Islam, bagaimana nanti kita mempertanggungjawabkan di hadapan ibunda kita Khadijatul Kubra? 83 tambalan baju yang dipakai di akhir hayatnya, yang mana beliau ini adalah wanita termulia, pemimpin daripada wanita-wanita syurga. Yang ingin kami sampaikan, wahai ibunda sekalian, ketika kita sudah berada di Islam, maka bersyukurlah kita dengan adanya Islam. Semangat kita kurangi mengeluh, fokus kita untuk perbaikan, khususnya yang berhubungan dengan tema kita sekarang ataupun judul kita sekarang adalah memperbaiki diri kita dan keluarga kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,